Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan desain fitur game engine pada mata kuliah grafika komputer. Dulu itu, saya memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Pertama ada Winona Luciana Sitorus dengan NIM 2101 020092. Kemudian ada Aras Hardi Cusinia, yaitu saya sendiri, 2101 020024. Kemudian ada Muhammad Slepi dengan NIM 2101 020072. Kemudian ada Sylvia Indah Maharani dengan NIM 2101 020030. Kemudian ada Sevia Anggraini Simanjunta dengan NIM 2101 020083. Kemudian ada Ahda Kamalia dengan NIM 2101 020053. Kemudian ada Gania Ramayani dengan NIM 2101 020060. Kemudian ada Dava Mujahida dengan NIM 2101 020023. Kemudian ada Anissa Pratiwi dengan NIM 2101 020025. Dan yang terakhir ada Siska Yulandari dengan NIM 2101 0015. Baik, kemudian pengenalan WR1 Engine. Apa sih itu WR1 Engine? WR1 Engine adalah game engine yang kelompok kami kembangkan dengan nama WR1, di mana kami ambil karena memiliki makna persatuan dan kesatuan dalam sebuah kelompok, yang menyampaikan pesan mereka tetap satu, saling mendukung satu sama lain, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan game engine adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat video game dengan menyediakan berbagai fitur dan alat, seperti rendering grafis, fisika, animasi, kecerdasan buatan, audio, scripting, dan lainnya. Jadi, WR1 Engine adalah perangkat lunak yang digunakan sebagai fondasi dalam membuat video game. Selanjutnya, user interface yang kami buat ada 4. Yang pertama, skin hierarchy berfungsi sebagai tempat untuk dropping aset yang akan digunakan dalam pembuatan game. Dan yang kedua, skin berfungsi untuk menampilkan tampilan desain game yang dibuat. Dan yang ketiga, test window berfungsi untuk tempat penyimpanan semua aset yang akan digunakan dalam game. Kemudian yang keempat, level editor berfungsi untuk mengatur level dalam game. Nah, di sini fitur-fitur dari WR1 Engine yang kami buat ada 5. Yang pertama, audio engine. Yang kedua, animasi. Yang ketiga, sistem kontrol. Keempat, level editor. Dan yang terakhir adalah scripting engine. Audio engine. Audio engine adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan memutar audio pada perangkat lunak atau game. Berikut adalah cara kerja auto engine sebagai berikut. Yang pertama adalah input audio. Input audio adalah audio engine yang menerima input audio dalam format tertentu dari perangkat keras atau perangkat lunak lainnya. Yang kedua, proses audio. Proses audio merupakan audio engine yang memproses audio sesuai dengan instruksi yang diberikan, seperti memperkecil atau membesarkan volume, memodifikasi frekuensi atau kecepatan audio, dan menerapkan efek suara tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu output audio. Output audio yaitu audio diproses, audio engine mengirimkan audio yang telah diolah ke output audio yang tepat, seperti speaker, headphone, dan sistem audio lainnya. Yang keempat adalah sinkronisasi.
Audio engine harus sinkron dengan game engine atau perangkat lunak lainnya untuk memastikan audio yang diputar sesuai dengan konteks game atau aplikasi yang dijalankan. Ini termasuk sinkronisasi dengan aksi karakter di game, perubahan level atau scan dalam game, atau perubahan dalam aplikasi. Yang selanjutnya di sini ada animasi. Nah, animasi ini bekerja dengan menggunakan animasi ring dan keyframe animation. Berikut adalah cara kerja animasi. Yang pertama itu animasi ring. Sebuah animasi ring adalah kerangka atau struktur tulang maya virtual yang ditempatkan pada karakter game dan memberikan dasar untuk menggerakkan karakter tersebut. Setiap bagian karakter memiliki tulang-tulang maya virtual yang ditempatkan secara strategis dan kemudian dikendalikan menggunakan animator controller. Yang kedua yaitu keyframe animation. Keyframe animation adalah teknik animasi yang memungkinkan pengguna untuk mengendalikan gerakan karakter dengan membuat keyframe pada waktu tertentu, lalu mengatur posisi, rotasi, atau skala karakter pada setiap keyframe. Kemudian game engine akan secara otomatis menghitung gerakan antara keyframe tersebut untuk menghasilkan animasi yang lancar. Dan yang terakhir ada animator controller. Animator controller adalah komponen yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan gerakan karakter pada game engine. Animator controller dapat digunakan untuk mengatur transisi antara animasi, menggabungkan beberapa animasi, memutar ulang animasi, atau mengatur pengaruh lingkungan pada animasi. Selanjutnya sistem kontrol. Sistem kontrol adalah komponen penting yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol karakter atau objek dalam permainan. Cara kerja sistem kontrol. Yang pertama, keyboard dan mouse. Sistem kontrol yang paling umum digunakan dalam game engine adalah melalui keyboard dan mouse. Keyboard digunakan untuk menggerakkan karakter atau objek, sementara mouse digunakan untuk mengontrol kamera atau menembak. Yang kedua, joystick dan gamepad. Sistem kontrol ini menggunakan alat seperti joystick atau gamepad yang terhubung ke komputer atau konsol game. Joystick dan gamepad memungkinkan pengguna untuk memiliki kontrol lebih akurat dan responsif dalam permainan. Yang ketiga, sentuh layar. Beberapa game engine untuk perangkat mobile menggunakan kontrol sentuh layar yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol permainan dengan menggesek atau mengetuk layar. Yang keempat, voice control. Beberapa game engine juga menggunakan teknologi suara atau voice control yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol karakter atau objek dengan suara. Level editor. Level editor relatif sederhana karena hanya memiliki sedikit level dan tidak memiliki banyak elemen yang perlu diatur. Cara kerja level editor, 1. Interface design. Buat antarmuka pengguna untuk level editor. Antarmuka pengguna ini harus memungkinkan pengguna untuk menambah atau menghapus elemen game, seperti kotak-kotak dan X atau O. 2. Game element. Dalam level editor, pengguna harus dapat memilih elemen game yang ingin ditambahkan, seperti kotak kosong, X, atau O. Setelah pengguna memilih elemen game yang ingin ditambahkan, ia harus dapat menempatkan di posisi yang diinginkan pada papan permainan. 3. Validation level. Pastikan level yang dibuat oleh pengguna valid, artinya memenuhi aturan permainan, seperti jumlah kotak yang tepat dan tidak ada dua simbol yang sama pada satu baris, kolom, atau diagonal. 4. Save and submit. Setelah pengguna selesai membuat level, level editor harus memungkinkan pengguna untuk menyimpan level dan memuatnya kembali nanti. Selanjutnya ada scripting engine. Scripting engine berfungsi untuk mengontrol dan mengatur logika permainan, seperti menentukan giliran permainan,
mengecek kondisi kemenangan, dan menampilkan pesan pada layar. Cara kerja scripting engine yaitu yang pertama ada inisialisasi game, yaitu scripting engine yang memulai game dengan mengatur papan permainan atau board dan menentukan giliran permainan pertama. Yang kedua, pemain memilih langkah. Setiap giliran permain, scripting engine akan menunggu input dari pemain untuk memilih kotak pada papan permainan yang ingin diisi. Yang ketiga, perubahan papan permainan. Setelah pemain memilih kotak pada papan permainan, scripting engine akan memperbarui papan permainan sesuai dengan langkah yang dipilih. Selanjutnya, cara kerja scripting engine yang keempat, mengecekkan kondisi kemenangan. Setelah perubahan papan permainan, scripting engine akan memeriksa apakah ada pemain yang berhasil menang dengan mengisi 3 kotak secara berurutan pada baris, kolom, atau diagonal. Yang kelima, menampilkan pesan pada layar. Jika ada pemain yang menang atau permainan berakhir dengan seri, scripting engine akan menampilkan pesan pada layar untuk memberitahu pemain tentang hasil permainan. Yang keenam, mengulang permainan. Setelah permainan berakhir, scripting engine akan menanyakan apakah permainan ingin memainkan permainan lagi. Jika iya, scripting engine akan mengulang permainan dari awal. Jika tidak, permainan selesai. Dalam game sederhana, scripting engine bisa ditulis dalam bahasa pemrograman seperti Python atau JavaScript dengan menggunakan algoritma dan struktur data yang sederhana untuk mengatur logika permainan. Selanjutnya, perbedaan VR1 Engine dengan game engine yang ada Game Maker Studio 2. Yang pertama, Game Maker Studio 2 bersifat multi-platform, di mana dapat membuat game untuk berbagai platform seperti Windows, Mac, iOS, Android, dan banyak lagi. Sedangkan untuk VR1 Engine hanya bisa di platform Windows saja. Yang kedua, Game Maker Studio 2 memiliki komunitas yang aktif, di mana dapat berguna bagi para pengguna yang dapat berbagi sumber daya dan pengetahuan. Sedangkan untuk VR1 Engine belum memiliki komunitas karena masih tahap pengembangan. Yang ketiga, Game Maker Studio 2 memiliki user interface yang mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna pemula yang tidak memiliki pengalaman dalam membuat game. Sedangkan untuk VR1 Engine masih terkesan sulit dipahami dan tidak sarankan untuk pengguna pemula dalam pembuatan game. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.